Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirma Laila Azhara dari kelas 11 MIPA 4. Hai semuanya, di sini saya akan membawakan materi tentang identifikasi pembakaran senyawa hidrokarbon beserta dampak dan cara mengatasinya. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu senyawa karbon. Senyawa karbon adalah senyawa yang memiliki unsur karbon, tapi tidak menutup kemungkinan terdapat juga unsur hidrogen, nitrogen, oksigen, dan senyawa organik lainnya. Senyawa karbon dipelajari tersendiri dalam ilmu kimia, yaitu pada cabang kimia organik. Mengapa senyawa karbon dipelajari tersendiri? Karena senyawa karbon jumlahnya sangat banyak, berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari, serta sangat bermanfaat bagi kehidupan. Sumber senyawa karbon ini bisa berasal dari batu bara, misalnya dari gas batu bara dan kokas. Kokas merupakan bahan bakar yang sangat baik dan digunakan pada berbagai bidang industri. Sedangkan gas batu bara dapat diproses dengan berbagai reaksi kimia menjadi bermacam-macam senyawa karbon yang lebih bermanfaat. Selain itu, senyawa karbon juga bisa berasal dari tumbuhan dan hewan, misalnya sebagai penghasil protein, karbohidrat, dan lemak, karena tumbuhan dan hewan merupakan mesin pembuat senyawa karbon. Selain dari batu bara, tumbuhan, dan hewan, senyawa karbon juga bisa berasal dari gas alam dan minyak bumi. Setelah kita mengetahui apa itu senyawa atom, kita akan mempelajari tentang karakteristik atom karbon. Atom karbon memiliki beberapa karakteristik, yaitu pertama, memiliki 4 elektron valensi dan berada di golongan 4A. 2. Unsur atom karbon relatif lebih kecil. Ketiga, atom karbon ini dapat membentuk hingga 4 ikatan kovalen. Selain itu, atom karbon juga dapat membentuk rantai tunggal atau sering disebut alkana, rantai rangkap 2 yang disebut alkena, dan rantai rangkap 3 atau sering disebut juga dengan alkuna. Atom karbon juga dapat membentuk ikatan rantai yang panjang melalui ikatan kovalen. Serta, atom karbon juga dapat membentuk senyawa alifatik atau disebut dengan rantai terbuka atau lurus, contohnya seperti jenuh alkana dan tidak jenuh alkena dan alkuna, serta senyawa siklik atau sering disebut dengan rantai tertutup atau melingkar, contohnya seperti bensin. Setelah itu, kita juga harus mengetahui penggolongan dan posisi atom karbon. Penggolongan atau posisi atom karbon ini dibagi menjadi 4, yaitu pertama, atom karbon primer, yaitu atom karbon yang dapat mengikat hanya satu atom karbon lainnya. Kedua, posisi atom sekunder, hanya dapat mengikat 2 atom karbon lainnya. Ketiga, posisi karbon tersier, dapat mengikat 3 atom karbon lainnya. Yang terakhir, posisi atom karbon kuarter, dapat mengikat hingga 4 atom karbon lainnya. Seperti pada contoh di atas. Secara umum, senyawa karbon dibagi menjadi 2, yaitu senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Senyawa karbon organik memiliki ciri khas, yaitu terdapat rantai atom pada strukturnya, sedangkan senyawa anorganik tidak memiliki rantai atom karbon pada strukturnya. Karakteristik dari senyawa karbon organik adalah pertama, pada kestabilan terhadap panas. Senyawa karbon organik ini mudah terurai atau mudah berubah strukturnya. Jika berdasarkan kelarutannya, senyawa karbon organik sukar larut dalam pelarut polar, tapi mudah larut dalam pelarut nonpolar. Senyawa karbon organik ini memiliki titik lebur dan titik didih yang umumnya relatif rendah. Selain itu, senyawa organik karbon ini kurang reaktif atau sukar bereaksi, dan apabila terjadi reaksi, maka reaksinya sangatlah lambat. Sedangkan berdasarkan strukturnya, senyawa karbon organik ini mempunyai rantai atom karbon. Setelah mengetahui karakteristik dari senyawa karbon organik, kita akan mempelajari tentang karakteristik senyawa anorganik. Jika berdasarkan kestabilan terhadap panas, maka senyawa karbon anorganik ini stabil pada pemanasannya. Dan jika berdasarkan kelarutan, senyawa anorganik ini mudah larut hanya dalam pelarut polar saja. Serta senyawa anorganik ini memiliki titik lebur dan titik didih yang sangat panas, tetapi ada pula yang sangat rendah.
Jika berdasarkan kereaktifannya, maka senyawa anorganik ini umumnya reaktif dan berlangsung secara cepat. Apabila berdasarkan struktur, seperti yang dibahas di awal tadi, senyawa anorganik ini tidak mempunyai rantai atom. Setelah kita tadi mempelajari apa itu senyawa karbon, karakteristik senyawa karbon, penggolongan senyawa karbon, dan sumber-sumber dari senyawa karbon, maka sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mempunyai komponen utama yaitu unsur karbon dan juga air atau H. Tetapi selain itu juga dapat mengandung unsur lain seperti unsur O atau oksigen, N atau nitrogen, dan S atau sulfur. Jika berdasarkan golongannya, senyawa hidrokarbon ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, senyawa hidrokarbon alifatik. Senyawa hidrokarbon alifatik ini dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Alkana adalah senyawa hidrokarbon dengan ikatan kovalen tunggal. Contohnya seperti metana atau CH4, propana, C3H8, dan masih banyak lagi. Sedangkan alkena yaitu senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki satu rangkap ikatan. Contohnya seperti etena atau C2H4. Selain itu ada juga alkuna yaitu senyawa yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap 3 karbon. Contohnya etuna, C2H2, dan masih banyak lagi. Yang pertama tadi senyawa hidrokarbon alifatik. Yang kedua, senyawa hidrokarbon aromatik, yaitu senyawa hidrokarbon yang memiliki cincin benzen atau cincin datar yang tumpang tindih. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi pembakaran senyawa hidrokarbon. Pembakaran senyawa hidrokarbon ini dibagi menjadi dua, yaitu pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pertama, kita akan mempelajari dari pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna adalah pembakaran senyawa hidrokarbon yang menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Hasil pembakarannya berupa senyawa hidrokarbon plus O2 yang menghasilkan CO2 plus H2O. Kita ambil contoh metana atau CH4. Apabila CH4 direaksikan dengan O2, maka akan menghasilkan CO2 plus H2O. Tetapi ini belum setara, maka setarakan terlebih dahulu. Setelah disetarakan, hasilnya akan menjadi CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Karena jumlah atom pada sisi sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom pada sisi sebelah kanan. Sekarang, yaitu pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna adalah pembakaran senyawa hidrokarbon yang menghasilkan asap atau partikulat yang terdiri dari karbon, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Reaksi kimianya yaitu senyawa hidrokarbon direaksikan oleh O2 menjadi karbon, karbon dioksida, karbon monoksida, dan uap air. Kita ambil contoh seperti tadi yaitu metana atau CH4. Apabila metana direaksikan dengan O2, maka menghasilkan karbon monoksida plus H2O pada pembakaran tidak sempurna ini. Tetapi itu belum setara, maka harus disetarakan terlebih dahulu. Apabila sudah disetarakan, maka menjadi CH4 plus 3/2O2 menghasilkan CO plus 2H2O. Mengapa demikian? Karena unsur C pada sebelah kiri harus sama dengan unsur C yang ada pada sebelah kanan, yaitu jumlahnya 1. Unsur hidrogen pada sebelah kiri memiliki 4, maka sebelah kanan juga harus memiliki 4 unsur hidrogen. Selain itu, unsur oksigen pada ruas sebelah kiri memiliki 3 unsur, maka sebelah kanan juga harus memiliki 3 unsur. Setelah kita mengetahui apa itu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna, maka sekarang kita akan mempelajari dampak dari pembakaran tersebut. Dampak pembakaran ini biasanya dihasilkan dari dampak pembakaran yang tidak sempurna. Dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon adalah menghasilkan polutan seperti karbon monoksida atau CO.
Gas CO ini apabila masuk dalam tubuh dapat berikatan dengan hemoglobin sehingga membentuk COHB yang sifatnya racun karena pengikatan oksigen oleh darah terganggu sehingga dapat menyebabkan pusing, gangguan pernapasan, dan mudah lelah. Yang kedua, CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida ini dapat mencemarkan udara sehingga dapat meningkatkan suhu pada suatu lingkungan yang menyebabkan pemanasan global. Akibatnya dapat menyebabkan mencairnya es di kutub sehingga permukaan air laut akan naik, serta juga dapat menyebabkan efek dari rumah kaca. Selain karbon monoksida dan karbon dioksida, dampak dari pembakaran hidrokarbon ini juga menghasilkan oksida nitrogen. Oksida nitrogen ini apabila terhidup oleh makhluk hidup dapat menyebabkan hujan asam, serta dapat mengiritasi pada sistem pernapasan, mengiritasi mata, kulit, serta gangguan pernapasan seperti asma dan batuk. Selain itu, dampak pembakaran hidrokarbon juga menghasilkan oksida sulfur. Oksida sulfur ini dapat merusak sistem pernapasan, penurunan fungsi dari paru-paru, serta iritasi mata karena disebabkan oleh hujan asam, serta dapat mengganggu juga sistem pencernaan. Nah, setelah kita tahu dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon ini, kita juga harus tahu cara mengatasi dari dampak pembakaran tersebut. Seperti yang pertama, memastikan pembakaran berlangsung secara sempurna agar tidak timbul karbon monoksida atau gas CO. Yang kedua, melakukan penanaman tumbuhan atau reboisasi. Mengapa demikian? Karena tumbuhan dapat menyerap karbon dioksida atau CO2 yang merupakan dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon tersebut. Yang ketiga, kita juga harus menggunakan bahan bakar kendaraan dengan kadar belerang yang rendah agar dapat mengurangi sulfur dalam udara. Serta kita juga dapat mengurangi pembakaran yang berlebihan agar dapat mengurangi kadar gas nitrogen yang ada di udara. Baik, sekarang kita sudah ada di ujung materi dari pembahasan identifikasi senyawa karbon ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Semoga bisa menjadi bahan referensi dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam tutur kata saya tadi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.